Maaf agak batuk. Presiden SBY beberapa waktu lalu mengingatkan kita semua jangan sampai ada dua matahari dalam kepemimpinan nasional. Apalagi kepemimpinan politik buat sebagian pemimpin yang kurang terdidik dan bodoh pasti menimbulkan sengsara rakyatnya. Seorang presiden bisa berpenampilan seperti orang bodoh, pelongo-pelongo, tetapi bisa menjerumuskan bangsanya kalau dia ternyata menyimpan ambisi buta dan seolah akan hidup abadi tak ingat mati. Padahal kepalanya mulai botak, kantung mata semakin tebal, dan seringkali ditanya tentang satu hal, jawabannya tidak ada kaitannya dengan masalah yang ditanyakan. Bagi saya sudah sangat tua dibandingkan dengan Pak Mulyono. Rambut sudah putih semuanya, kemudian juga macam-macam lah gejala orang tua. Nah, analogi seorang presiden dengan matahari, saya pikir sedikit berlebihan, sedikit. Ya. Karena matahari menyinari dunia sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, seperti nyanyian anak-anak tentang kasih ibu. Nah, wanti-wanti Pak SBY itu sesungguhnya sebuah jeweran buat kita semua. Kita sudah punya presiden baru sejak 20 Oktober tahun lalu, yaitu Pak Prabowo Subianto, tetapi Jokowi alias Mulyono masih saja cawe-cawe ingin mengatur negeri, dan target politiknya jelas menurut saya, yaitu membuat kepresidenan Prabowo gagal. Supaya apa? Supaya Gibran si Fufu Fafa bisa jadi presiden ke-9 Indonesia. Nah, saudaraku, kita bisa bayangkan bagaimana bila Gibran si Fufu Fafa, si anak haram konstitusi, pendidikannya nggak jelas, tanpa kapasitas, integritasnya rusak berat, moralitasnya sudah busuk, kemudian bisa jadi presiden Republik Indonesia. Apa Indonesia tidak menjadi bahan ketawaan dan sinisme dunia? Ada presiden dari sebuah bangsa besar berjumlah sekitar 280 juta, presidennya nampak seperti orang ngantuk, pandangannya tidak fokus, seperti pernah mengkonsumsi obat terlarang, nafsu syahwatnya tinggi, dan lain sebagainya. Kita ngobrol soal kemarin seru Pak Prabowo di ulang tahun Gerindra dan Pak Jokowi yang saling memuji, menggetarkan suasana batin masing-masing, menggetarkan suasana pertemuan di ulang tahun itu. Ya seperti kita prediksi semula, katanya Bu Megawati mau diundang, tapi kan gak nomor itu. Ini menyambung apa yang selalu dikatakan bahwa mereka akan dipecah gitu. Seperti yang pernah kita bahas di podcast yang lalu, juga kan isunya seperti itu gitu. Tapi apa yang terjadi sekarang? Usaha apapun akan sia-sia kalau tujuannya untuk menjauhkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Ya, tadi pagi saya baca sepintas itu katanya Pak Prabowo malah punya usulan Kim jadi koalisi Indonesia Maju itu harus dipermanenkan. Ini kan lebih dahsyat lagi gitu. Nah, kembali kepada sosok dua kesatria Indonesia yang saya katakan itu, bahwa ini adalah trigger yang baik untuk memulai sebuah koalisi permanen, dan dua orang inilah yang akan menjadi pilar bangsa kita ke depan. Jadi keributan yang macam-macam soal fitnah, hoax dan sebagainya yang dilemparkan pihak-pihak tertentu yang tidak suka dengan Pak Prabowo dekat dengan Pak Jokowi, atau Pak Jokowi mereka terus akan jauhkan dengan Prabowo dengan segala macam isu yang tidak baik itu akan sia-sia gitu. Jadi ya memang karena pembenci ini kan susah kita ngomongnya. Jadi seperti saya sampaikan kepada teman-teman bahwa kita tidak perlu mengajak mereka untuk baik karena itu memang sifat dasar mereka seperti itu. Tapi apakah kita akan tergoyahkan oleh 16% atau 24% itu?
Saya pikir itu tidak perlu dipikiri, karena mayoritas kita semua condong kepada sebuah tindakan kebenaran dan keberlanjutan Indonesia. Jadi itu yang harus kita pertahankan. Jadi kita nggak perlu risau dengan omongan-omongan mereka, itu omongan murahan, toh pada akhirnya akan hilang begitu saja. Nah, sekarang dengan perjalanan waktu dari Pak Prabowo dilantik 20 Oktober itu kan kita sudah merasakan apa gebrakan-gebrakan yang dilakukan beliau kan gitu. Jadi fokusnya adalah pemberantasan korupsi, efisiensi anggaran dan sebagainya. Ini ya pasti kaget karena setiap ada perubahan itu pasti ada reaksi. Apalagi kalau ini menyangkut yang kemarin itu kan mereka royal belanja APBN, APBD itu. Sekarang kalau itu dibatasi memang kecekik gitu. Saya dapat cerita dari kawan saya yang mantunya di Departemen Perhubungan, itu mobil ditarik, bensin nggak dapat, ya katanya sih susutnya lumayan setiap bulan begitu kan. Bukan susut sebenarnya itu adalah real yang sebenarnya harusnya mereka terima seperti yang sekarang ini. Kalau kemarin-kemarin itu adalah sebuah keborosan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Tapi ya kalau kita katakan Indonesia ya memang rata-rata seperti itu. Lihat aja APBD kan. Dulu kan zamannya Anies kita pernah tahu berapa, masa beli pasir 80 miliar gitu kan. Apalagi yang dihambur-hamburkan Anies itu. Nanti kalau udah ketahuan katanya itu kelebihan bayar. Gitu. Istilah kelebihan bayar itu kan mensiasati bahasa hukum saja. Tapi yang jelas itu rencana nyolongnya sudah jelas gitu kan. Nah, kemarin Pak Prabowo ngambil motong anggaran ATK 44 triliun. Bayangin itu, mau mandi pakai apa? Pakai printer. Itu dari satu sisi. Yang saya dengar dari Departemen Perhubungan dari 27 triliun itu ditinggalin 12. Saya pikir ini ya memang harus dilakukan. Memang nanti lihat saja. Setelah ini dibuat efisiensi, bagaimana kinerja yang terjadi. Nah kalau itu turun beberapa persen dari effort yang pernah dilakukan, ya biarkan saja gitu. Dan memang Pak Prabowo tidak perlu takut dengan itu, karena ini sebuah tindakan yang memang sudah dihitung kan gitu. Di sana ada Bu Sri Mulyani, ada orang-orang yang sudah capable tentang keuangan negara, jadi nggak perlu ditakuti lagi. Nah kita ini memang harus mendukung itu. Jadi nggak usah takut soal, ini nanti dampaknya kepada proyek dan sebagainya. Nah, proyek-proyek yang dilakukan oleh kontraktor itu ya memang nanti akan mendapat harga real. Kalau pada akhirnya bisa diberantas suap menyuap itu kan. Jadi ini sebuah langkah yang luar biasa gitu. Makanya apa yang dikatakan orang tentang kedekatan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, ini saya pikir harus disolidkan gitu. Dan ini harus menjadi budaya bahwa negara ini tidak bisa diurusin dipotong-potong per 5 tahun. Kemarin waktu saya bicara di unpacking dengan Pak Julfardin, jadi harus berkelanjutan. Jadi tidak bisa di cut off. Yang ini sepotong 5 tahun dapat apa, yang sisanya tidak mau diteruskan karena bukan anggaran dia atau bukan rencana yang bersangkutan. Dulu kita pernah punya GBHN kan di zaman Pak Harto. Itu kan bagus, garis-garis besar haluan negara. Cuma karena salah kelola menjadi garis besar haluan keluarga kan itu. Kalau itu diterapkan lagi, itu sama dengan rencana 5 tahun atau rencana 25 tahun kan seperti itu. Nah ini mau menyambut 2045, 20 tahun lagi, sebenarnya yang harus dikerjakan apa gitu. Jadi grand design-nya seperti apa, terus eksekusi di daerah per kabupaten seperti apa, industrinya seperti apa, perdagangannya seperti apa, ya memang harus dilakukan. Tapi grand design-nya memang harus terus disiapkan. Kalau tidak nanti dia bias kemana-mana. Soal UMKM, saya kebetulan ya ikut nyerempet di urusan UMKM. Pernah saya sampaikan kan waktu itu bahwa itu semua kedutaan besar kita harusnya punya harusnya punya toko kecil
Paling tidak untuk pameran barang kita yang bisa diekspor atau yang bisa diretailkan di sana. Kenapa nggak jualan saja di situ? Jadi semua duta besar itu jangan pakai dasi saja gitu. Istrinya orang BIN. Ganti aja orang yang bisa dagang gitu. Jadi UMKM itu bisa ekspor kemana-mana dengan standar yang dan kualitas yang terjaga tentunya. Gitu. Nah, jadi kembali lagi kekuatan pemerintahan sekarang ini nggak perlu diragukan. Jadi kemarin framing yang segala macam ada minyak urut dan sebagainya itu lupakan saja sudah. Jadi mohon maaf sekali lagi saya bicara dengan orang-orang atau kawan-kawan di PDIP. Mundur selangkah untuk maju ke depan lebih baik. Jadi kalian jangan benturan dengan pemerintah, itu nggak ada gunanya. Karena kalau kalian benturan itu adalah kalian membenturkan diri dengan 60% rakyat Indonesia yang pro dengan Pak Prabowo. Approval ratingnya sekarang ini dalam 100 hari aja 80,20%. Itu kan sebuah penerimaan pasar yang begitu luar biasa, itu masyarakat. Nah karena di dalamnya juga memang ada Pak Jokowi. Pak Prabowo sendiri kan mengakui sejak awal. Jadi berterima kasih, orang Gerindra sudah harus terima kasih. Ini sebenarnya bukan soal pribadi ke pribadi lah. Ini soal visi dan misi yang sama untuk keberlanjutan Indonesia. Jadi saya pikir gitu, sekali lagi dan selalu saya sampaikan bahwa kita sebagai rakyat harus juga ikut sehat berpikir, sehat berpendapat untuk sehat Indonesia. Jadi begitu saja. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.